Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa latayil lisan. Itu baca doa tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musailil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jahiduhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yawm. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lata'ifil ihsan. Faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awanifil ihsan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, pembahasan dari adab atau akhlak seorang santri, orang yang belajar menuntut ilmu. Demikian juga orang alim ini harus memiliki adab-adabnya. Pembahasan terakhir kemarin yang kita bahas hendaklah seorang yang sedang menuntut ilmu, seorang yang sedang belajar, hendaklah dia punya sifat zuhud atau sifat menjauhi dunia, tidak pengen dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, benar-benar menjaga jarak dengan kehidupan glamor. Di kehidupannya bukan kehidupan yang hedon atau yang ingin memuaskan semua keinginan-keinginannya. Jadi harus lebih sering tirakannya, lebih sering prihatinnya untuk orang yang sedang belajar. Nah, yang berikut ini akan kita bahas, masih melanjutkan pembahasan tentang akhlaknya santri ini, muta'allim, orang yang sedang belajar, ada di halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna dha himmatin 'aliyatin. Dan demikian juga siogianya bagi seorang yang menuntut ilmu, ay yakuna dha himmatin 'aliyatin, hendaklah dia menjadi orang yang memiliki cita-cita 'aliyatin yang tinggi. La yatma'u fi anwarin nasi, dia tidak menginginkan atau tidak serakah, tamak fi amwalin nasi, terhadap harta-harta manusia. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wat tama'ah, iyyaka wat tama'ah, takutlah engkau dengan dirimu, antara dirimu dengan tamak. Fa innahu faqrun hadirun, fa innahu, maka sesungguhnya tamak atau keserakahan itu faqrun hadirun, adalah kefakiran yang datang, kefakiran yang baru datang. Di antara adab-adabnya santri, adab-adabnya murid, hendaklah seorang santri ini punya cita-cita yang tinggi. Artinya punya cita-cita yang tinggi ini, cita-citanya bukan cuma pengen punya kekayaan milik orang lain,
Karena kekayaan materi yang sifatnya materi, kekayaan yang sifatnya duniawi, ini cita-cita yang rendah. Dunia saja dari segi arti harfiahnya, hadirin, dunia itu arti harfiahnya adalah rendah, dekat atau rendah. Artinya tujuannya, kalau seorang santri tujuannya jangan yang dekat-dekat, tujuannya harus tujuan yang jauh. Seorang yang sedang belajar harus punya cita-cita yang tinggi, demikian juga pandangannya harus pandangan yang jauh, bukan pandangan yang sifatnya picik, cuma hanya memikirkan untuk keuntungan sehari dua hari, atau memikirkan keuntungan setahun dua tahun. Itu kan pikiran pendek, setahun dua tahun nanti pensiun ngapain, kan pikiran pendek. Tetapi seorang santri, seorang yang menuntut ilmu harus punya pandangan yang lebih jauh, yaitu pandangan tentang hidup setelah di dunia. Harus begitu. Jadi bukan cuma hidup di sini di dunia, tapi harus punya pandangan yang lebih jauh, yaitu pandangan tentang akhirat. Demikian juga cita-cita yang tinggi. Yang dimaksud dengan cita-cita yang tinggi ini, yang akan dia capai, targetnya bukan target materi, bukan supaya punya gaji, bukan supaya punya penghasilan, bukan, tapi bagaimana saya bisa nyaman dan bisa tenang bersama Allah. Itu cita-cita yang tinggi itu. Cita-cita yang tinggi itu berupa sesuatu yang abstrak, bukan berupa sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi bentuknya tidak bisa diukur oleh materi. Tenang, nyaman, anteng bersama Allah, itu harus dijadikan cita-cita yang ada pada setiap orang. Setiap orang yang dimaksud di sini adalah seorang santri. Hadirin sekalian, seorang yang pandangannya jauh, cita-cita yang tinggi, ini pasti orang yang cerdas. Orang kalau pikirannya hanya memikirkan sehari dua hari atau memikirkan setahun dua tahun, itu pasti orang yang kurang cerdas. Nah, kalau santri harus cerdas, harus memikirkan satu target yang lebih jauh, cita-cita yang lebih tinggi. Sering saya sampaikan bahwa materi itu sifatnya gampang habis, pasti habis. Kalau kita beli nasi padang 15.000 atau 25.000 kan habis sudah tuh sehari. Coba beliin kitab, baca, dibaca terus, itu bisa manfaat. Kita beli perukunan sholat belade ya, perukunan Melayu ya, perukunan Melayu itu dipakai buat sholat kita. Itu menunjukkan 25.000 yang kita pakai untuk ilmu itu lebih awet dibanding 25.000 yang kita pakai buat makan atau buat materi. Nah, santri harus punya cita-cita yang sifatnya ini non materi, yang abstrak tadi. Begitu juga tujuannya. Bocah juga begitu. Bocah kalau cuma mikirin buat besok, biasanya anak-anak yang masih SD usianya ini biasanya hanya bisa memikirkan sesuatu yang ada di 2 atau 3 tahun ke depan. Ntar SMP mau SMP di mana? Buat mikirin kawin belum, pasti belum. Orang bocah SD belum ada pikiran ntar saya pengen punya usaha, belum. Itu kan berarti masih 2 tahun atau 3 tahun lah paling. Tapi nanti makin cerdas atau makin matang si anak ini, dia udah kuliah atau udah SMA, kelas-kelas akhir, ini pasti lebih matang lagi dan lebih cerdas lagi. Dia akan lebih mikir jauh lagi. Nanti kuliah, setelah kuliah harus ada target yang aku capai. Aku harus bisa punya usaha, karyawannya banyak, dan usaha itu bisa buat manfaat orang banyak. Itu lebih tinggi. Coba anak SD nggak mungkin mikir begitu. Yang menunjukkan bahwa makin jauh pandangan orang pasti makin cerdas. Demikian juga seorang santri harus semakin cerdas dengan memikirkan perkara yang sifatnya jauh ke depan. Apa itu yang jauh ke depan? Akhirat, saudara. Akhirat itu jauh ke depan. Cuma orang-orang yang ngaji saja santri, maksudnya ya kita ini termasuk santri. Bukan hanya orang-orang yang ngaji saja yang bisa memandang pandangannya jauhnya melampaui dunia. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah selalu mengajarkan kita agar setiap amalan atau setiap aktivitas kita ini diniatkan buat akhirat, jangan cuma buat dunia. Kayak minum, masing-masing punya minum kan satu ya. Minum dan coba pakai Bismillahirrahmanirrahim, maka nggak akan putus. Tapi kalau kita minum cuma buat ngilangin aus doang, ya udah sampai itu aja, sampai hilang aus.
Kita minum gelegek, hilang nggak hausnya? Hilang, pasti hilang. Ada manfaatnya buat ngilangin haus, dan sampai itu manfaatnya sampai situ. Cuma udah habis. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, gelegek, mau minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim, gelegek lagi, itu ada yang sampai di akhirat. Pasti ada yang sampai di akhirat itu. Ini pandangan yang lebih jauh yang diajarkan oleh Rasulullah. Aktivitas kecil atau satu kegiatan yang sifatnya kecil seperti minum, ini bisa kita niatkan niatnya untuk akhirat. Nah, santri juga harus seperti itu, harus memiliki cita-cita yang tinggi, pandangan yang jauh. Nah, satu lagi, jangan cuma pengen punya orang, harta, apalagi sini harta yang dipengenin hanya harta milik orang lain. Sifat yang disebut di sini sifat toma. Toma itu rakus, saudara, serakah dalam Islam lawan katanya qanaah. Toma bahasa Arab tamak, jadi Indonesia yang tamak. Tomun bahasa Indonesia yang tamak. PK ini tamak. Lawan katanya qanaah. Artinya qanaah di sini merasa cukuplah dengan yang ada pada diri kita. Cukup. Kalau kita belum bisa, ya kalau kita belum bisa mendapatkan kesenangan kita, paling tidak kita bisa menyenangi apa yang sudah kita dapatkan. Jangan terus berburu atau mengejar-ngejar sesuatu yang bukan punya kita, punya orang lain. Cukuplah dengan yang sudah kita miliki, itu namanya qanaah. Santri harus qanaah. Nggak boleh seorang santri ini bersifat tamak. Tamak ini serakah, ingin memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Rasulullah dalam kaitan hal ini, Rasulullah menyebutkan bahwa tamak itu adalah kefakiran yang hadir atau kefakiran yang baru datang. Kefakiran yang baru datang maksudnya begini, saudara. Orang kalau udah miskin, udah fakir, dia fakir, ditambahin lagi serakah, berarti fakirnya nambah, miskinnya nambah. Udah miskin, kemudian serakah lagi, udah miskin, rakus lagi, pasti kemiskinannya atau kefakirannya makin nambah, makin susah tuh hatinya. Jangankan orang miskin, orang kaya aja kalau serakah berarti kefakiran nambah, kemiskinan nambah. Ada orang kaya kemudian dia masih rakus, masih nimbun aja, masih ngumpul yang lain, berarti dia masih fakir, masih miskin. Kalau begitu ada kemiskinan yang baru datang, fakrun hadir. At-tamu fakrun hadirin, kata Rasulullah. Tama itu adalah kefakiran yang baru datang atau yang hadir. Setiap orang ini pasti fakir atau butuh. Nah, kalau ditambah dengan rakus berarti butuh yang satu tadi, yang sebelumnya udah ada, ditambah lagi karena rakus dia butuh lagi. Berarti ada kebutuhan atau ada kefakiran yang datang baru. Orang kaya ya begitu, orang miskin ya begitu. Nah, seyogianya kita sebagai seorang santri, orang yang sedang belajar, orang yang bergelut dengan ilmu, kita tidak boleh tamak atau rakus. Cukuplah kita dengan yang sudah Allah berikan kepada kita. Wala yabkhalu bima indahu minal mali, dan hendaklah seorang santri tidak bakhil, tidak pelit, bima indahu, dengan harta yang ada di sisinya, minal mali, yaitu harta. Bal yunfiqu ala nafsihi, tetapi dia menginfakkan untuk dirinya, wa ala ghairihi, dan untuk orang lain selain dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kulluhum fil faqri. An-nasu, setiap orang, manusia maksudnya, kulluhum, semuanya, fil faqri, ada dalam kefakiran. Makhafatal faqri, karena takut akan fakir. Maksudnya takut akan fakir. Seorang pelajar, penuntut ilmu, hendaklah dia tidak bakhil, tidak koret dengan harta yang dia miliki. Harus dia menginfakkan itu, menginfakkan hartanya. Infak ini ada dua macam. Ada infak untuk dirinya sendiri, maksudnya menggunakan harta untuk diri sendiri. Ada untuk orang lain. Infak ala nafsihi wa ala ghairihi. Infak untuk diri sendiri dan infak untuk orang lain. Infak untuk orang lain yang kita tahu seperti sedekah pada teman, pada tukang minta-minta. Infak untuk orang lain atau pihak lain selain diri kita, buat masjid namanya infak. Tapi infak buat diri sendiri juga perlu.
Gimana mungkin kita nggak infak kepada orang lain kalau diri kita nggak pernah kita infaki? Maksudnya nggak pernah kita menggunakan harta untuk diri kita sendiri. Jadi harus infak ala nafsi. Yang dimaksud infak untuk diri sendiri yang memang haknya diri kita ya diberikan. Haknya diri kita itu makan ya makan, pakaian. Sebab kalau orang udah bakhil, saudara, udah pelit, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri aja pelit ya. Iya. Di rumah, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Gelap amat, ini rumah ngirit. Itu udah pelit tuh. Ngirit orang nggak ada orang, saya doang, biarin aja. Terus pas dinyalahin, ada tamu ya saya nyalain. Lah bang, kalau pakai awal blegot aja bang. Iya sayang saya baju. Orang nggak ada siapa-siapa. Sayang ntar dipakainya kalau buat keluar aja. Itu namanya koren. Buat diri sendiri aja dia nggak pakai baju. Ada baju dia beli ya paling 3 lembar atau 5 lembar itu aja. Itu juga nggak pernah dia pakai di rumah. Dipakai kalau pengen keluar doang. Udah dibatasi, itu namanya pelit atau bakhil sama diri sendiri. Kalau bakhil sama diri sendiri, sama orang lain apalagi pasti. Nah santri nggak boleh seperti itu. Orang yang menuntut ilmu, bergelut dengan ilmu, ini harus bersifat karom atau sakhi. Istilah sakhi ini istilah dermawan Indonesianya. Harus dia sering memberikan kepada orang lain, sahabat-sahabatnya, lebih-lebih orang yang membutuhkan. Karena kata Rasulullah SAW, setiap orang itu manusia semuanya itu memang fil fakri. Maksudnya makhafatul fakri, maksudnya selalu dalam keadaan kefakiran. Orang itu sebenarnya masih setiap orang sebenarnya itu dalam keadaan kefakiran. Fakir pasti membutuhkan. Artinya membutuhkan memang nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Pasti dia membutuhkan uluran tangan orang lain. Paling bagus adalah orang yang sebenarnya fakir. Kata Rasulullah kan tadi semua orang kan fakir. Paling bagus dan paling utama adalah orang yang dia sebenarnya fakir, butuh, tapi dia masih memenangkan orang lain dan mengalahkan diri dia sendiri. Itu yang cakep. Namanya ithar. Ithar itu memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Dan Rasulullah mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan al-ithar atau memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Pernah satu waktu sahabat Abu Hurairah itu diam di Masjid Nabawi tiduran, perutnya ditempel ke ubin, saudara. Saking laparnya. Abu Hurairah, ngapain kamu? Enggak ya Rasulullah, lapar ya? Udah berapa hari nggak makan? Kata Rasulullah, udah berapa hari nggak makan? Udah 3 hari ya Rasulullah. Udah 2 hari ya Rasulullah. Oh iya. Saya udah 3 hari. Kata Rasulullah, saya udah 3 hari. Ayo cari-cari yuk, kita cari makan. Rasulullah orang yang paling sedih dan paling susah kalau sahabatnya atau muridnya susah. Yang susah duluan itu Rasulullah. Padahal Rasulullah biasa aja 3 hari. 3 hari biasa aja, begitu melihat Abu Hurairah udah nempelin perut, nggak tega, udah yuk kita cari makanan yuk. Akhirnya ketemu di salah satu rumah istrinya. Tanya, ada nggak ada ya Rasulullah kalau makanan? Ada susu nih, susu di botol atau di wadah di tempat. Nah susu itu juga udah nggak full atau udah nggak penuh. Kemudian Rasulullah bilang, Abu Hurairah nih minum. Enggak, kau dulu ya Rasulullah. Enggak, kamu aja dulu. Nah kamu kan 3 hari. 3 hari saya masih kuat. Kamu kan udah pengen pingsan. Kamu dulu, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Namanya ithar. An-nasu kulluhum fil fakri. Manusia semuanya itu fakir. Fakir kita semuanya. Butuh artinya. Nah meskipun dalam keadaan fakir, hendaklah kita tetap menginfakkan harta kita. Ini yang namanya ithar. Ini orang yang bisa memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Santri harus dilatih seperti itu. Orang yang bergelut dengan ilmu harus dilatih untuk memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri dengan cara infak atau memberikan nafkah kepada orang lain. Wa kanu fi zamanil awal, dan orang-orang pada masa yang pertama, zaman awal, yata'allamuna al-hirfata, mereka belajar perdagangan atau belajar keterampilan, belajar pertukangan.
Tsumma yata'allamuna al-ilma, kemudian mereka belajar ilmu. Hatta la yatma'u, kemudian hatta la yatma'u, hingga mereka tidak serakah atau rakus fi amwalin nasi, dalam harta atau terhadap harta manusia. Dulu itu orang-orang pertama kali belajarnya belajar keterampilan atau belajar cara hidup. Habis belajar cara hidup baru belajar ilmu buat ibadah. Untuk apa? Supaya tidak serakah terhadap yang dimiliki orang lain. Yang dimaksud dengan belajar cara hidup di sini keterampilan-keterampilan seperti bercocok tanam zaman dulu di masa awal, kemudian berburu, kemudian memasak. Ini dulu yang dipelajari supaya dia merasa cukup dengan yang dia miliki. Dia bisa cukup dengan yang dia dapat, dengan hasil buruannya, misalnya dengan pertaniannya. Nah, setelah itu baru belajar ilmu. Kalau sudah merasa cukup dengan kebutuhan, sudah merasa cukup dengan yang dia miliki, maka dia nggak akan pengen punya orang lain. Nggak bakal dia tamak atau rakus dengan yang dimiliki orang lain. Orang-orang dulu itu pasti awal, di masa awal, maksudnya manusia pada masa awal, itu yang pertama dipelajari adalah cara hidup, yaitu al-hirfah, bagaimana mendapatkan kecukupan diri dengan cara berburu, dengan cara bertani. Ini semua dipelajari dulu, baru setelah itu mempelajari ilmu-ilmu lain. Ini untuk jadikan dasar atau satu ini fondasi supaya ketika dia belajar ilmu atau sedang ngaji, ini dia tidak pengen punya orang lain, dia tidak tamak. Karena ketamakan itu ya bisa menjadikan ilmu seseorang itu tidak manfaat. Kenapa sebabnya? Karena orientasi atau niat dia biasanya emang untuk materi, niat dia memang untuk suatu yang sifatnya duniawi. Nah, ini yang kemudian memunculkan permusuhan, sikut-sikutan, karena memang niatnya duniawi. Nah, santri tidak boleh, santri harus memikirkan yang ukhrawi, yang sifatnya akhirat, dan juga harus berani untuk memenangkan orang lain. Nah, kemudian walihada wa fil hikmati, dan dalam sebuah kata-kata bijak, man istagna bimalin nasi iftaqara. Dalam sebuah kata-kata bijak, hikmah, man istagna bimalin nasi, barang siapa yang mencari kaya. Mencari istagna, kalau goni itu artinya gina, atau goni itu artinya kekayaan, goni orangnya. Kalau istagna cari kekayaan, sama kayak gofaro mengampuni, istaghfaro cari ampunan atau minta ampun. Begitu juga ini istagna cari kaya atau minta kekayaan. Barang siapa yang meminta kekayaan bimalin nasi, dengan harta manusia, iftaqara, maka dia akan jadi fakir. Jadi fakir melarat dah. Orang kalau ngandelin kekayaan atau minta kekayaan kepada manusia, minta kekayaan sama bos, minta kekayaan sama atasannya, siap-siap kecewa, rendah lagi. Mending kalau dapat aja masih tetap rendah, karena ada di bawah dia, bisa diinjek-injek. Ya apalagi nggak dapat, udah ngarep-ngarep nggak dapat, jadi udah jatuh tertimpa tangga, jebur sumur lagi, karena nggak dapat apa-apa, malah dihinakan. Rendah meminta kekayaan dengan dari kekayaan manusia. Kalau kita mau minta kekayaan, mintalah kekayaan kepada Allah, jangan mengharap kekayaan orang lain. Jangan sampai kita menghormati orang lain karena kekayaan yang nggak boleh. Wal alimu idza kana tamma'an la yaqulu hurmatul ilmi. Dan orang alim ketika dia menjadi orang yang sangat tamak, tamma'an itu sigot mubalaghah, artinya tamak banget, tamma'an. Orang kalau cuma kadib itu bohong, tapi kalau udah kadzab, tukang bohong, kadzab. Begitu juga tami' itu biasanya serakah, tapi kalau udah tamak banget, rakus, serakah, itu namanya toma. Ini namanya sigot mubalaghah, sama seperti ghafir, pengampun. Tapi kalau ghaffar, banyak ampunannya atau maha pengampun. Nah, ini toma
banyak tamaknya atau sangat tamak. Ketika seorang alim ini menjadi orang yang sangat rakus, la yaqalahu hurmatul ilmi, maka tidak akan tetap, maksudnya akan hilang lahu baginya hurmatul ilmi, kehormatan ilmu. Wala yaqulu bil haqqi, dan dia tidak akan berkata bil haqqi, dengan kebenaran. Orang alim rakus, tamak, pasti kehormatan ilmu itu akan disia-siakan. Orang alim tamak, rakus, pasti kehormatan ilmunya akan sirna, akan hilang. Alim sebenarnya dia tahu hukum-hukum agama, tapi begitu dia rakus banget, dikasih satu diterima, dikasih dua dia mulai dipanggil. Tadi mas satu di rumah aja, dikasih dua, ini ada nih dua nih, dua mau datang nggak ke rumah? Nggak ada, saya lagi ada pengajian. Dia deket aja deh di warung, datang akhirnya ke warung. Dikasih tiga, tempat yang kemarin ya enggak kata yang ngasih, nggak mau bapak aja yang datang ke saya, datang akhirnya kasih tiga. Itu namanya orang udah hilang kehormatan ilmunya sudah tidak berwibawa lagi, karena yang diukur oleh dia, oleh si alim ini sudah mengukur sesuatu dengan materi, maka bisa diatur oleh orang yang memberikan dia materi. Orang alim kehormatan ilmunya akan hilang kalau dia rakus atau selaka. Boleh nggak menerima pemberian? Boleh. Menerima pemberian pernah saya sampaikan, menerima pemberian itu boleh. Yang nggak boleh itu tamak, rakus. Dan berharap. Iya, berharap. Jangan berharap menerima pemberian selama kita nggak ngarep. Kita nggak pernah ngarep. Tahu-tahu ada orang kasih, itu berarti rezeki dari Allah. Nah kalau ngarep, hati-hati. Kalau udah ngarep itu pintunya tamak. Kita udah punya, apalagi udah punya tapi masih ngarep, itu udah pintunya tamak. Buru-buru ditutup pengharapannya, atau harapan-harapan yang buru-buru ditutup, karena kalau nggak ditutup itu bisa jadi masuk pintu masuknya tamak. Jadi terima masih boleh-boleh aja, cuma jangan yang boleh di sini adalah tamaknya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.